Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Lupa pada dengar. Mana bunyinya? Kali dia. Mana tapi? Mana tapi? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuji Ilahi Rabbi yang mana beliau telah memberikan kepada kita nikmat sehat badan waras pikiran sehingga kita dapat berkumpul malam yang berbahagia. Dan selawat bertakikan salam mari kita limpahkan kepada Tuhan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa Mana tapi? Mana tapi? Ada be ya. Mana tapi? Oh itu. Itro kena. Itu nama. Bukan, itro kena tapi Gimana? bukannya ke itro kena tihan. Bukan nanti. Kamu. Aku kan di aja. Hari. Hari tapi ya. Kata takdim kami bilang kepada seluruh kawan dunia yang berarti sebagai saudara. Dan yang teristimewa, kata takdim wa ikraman kami kepada seluruh tolawah yang dapat hadir pada malam yang berbahagia. Baiklah, realita kehidupan umat Islam pada akhir zaman sekarang ini selalu disampaikan oleh kaum Zionis Yahudi dan tidak. Islam dianggap sebagai intoleran. Islam diregelan oleh radikal dan Islam dituduh sebagai teroris. Padahal yang sebenar-benarnya ialah Islam tetap Islam, teroris tetap teroris. Maka pada malam yang berbahagia ini tercurahlah hati kami untuk menyampaikan satu syarah singkat yang telah kami berjudul Islam bukan teroris. Defensi daripada teroris merupakan satu kelompok yang akan melakukan kejahatan, kekerasan untuk menimbulkan rasa takut yang terpanjang. Misi dan visi mereka tak tertuju kepada lawan, tak tertuju kepada kawan, dan tak tertuju kepada laki-laki atau perempuan. Maka di saat itulah teroris terjun dalam bidang politik. Yakin atau tidak, teroris sudah terjun ke dalam bidang politik. Islamkah yang berpolitik? Hindu, Nasrani,
dan pantaskah Islam digelar sebagai Indonesia? Coba kita bandingkan teroris dan terorisme. Teroris mendefinisikan dirinya sebagai pejuang pembebasan, sedangkan pembenaran di mata terorisme. Teroris jauh daripada makna jihad fi sabilillah dan pejuang pembebasan. Tahukanlah, jihad mujahidin fi sabilillah dan pejuang pembebasan itu semua tercipta daripada satu pemikiran. Sedangkan teroris jauh daripada makna peperangan. Alhasil teroris bukan pejuang pembebasan, akan tetapi teroris pejuang pengkhianat umat Islam. Hakikat Islam yang sebenarnya akan tetapi Islam pada zaman sekarang dan ambang hancur dan dikesampingkan oleh kaum Yahudi laknatillah. Yahudi laknatillah Allah memberikan umat Islam. Apabila umat Islam mengibarkan kepada Rasulullah, menegakkan hukum Allah, pandi Rasulullah yang berlambat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah dunia berkata. Islam dituduh sebagai teroris, Islam dianggap sebagai intoleran, dan Islam digelar sebagai radikal. Padahal dalam sejarah telah membuktikan. Pada tahun 1982 Yahudi laknatillah memantai 3,000 umat Islam di Palestina, dan juga terulang kejadian yang sama pada tahun 2016. 5,000 umat Islam di Rohingya dibantai oleh sekumpul bisu-bisu asing Irani. Yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa umat Islam selalu dihukum oleh Zionis dunia? Kenapa umat Islam selalu dibantai oleh Zionis Yahudi laknatillah? Bisu tanpa kata, diam seribu bahasa. Inikah yang dinamakan dengan hukuman? Kalau ini yang dinamakan dengan hukuman, di manakah letak adilannya? Maka wahai para pemimpin yang berhak menegakkan hukuman, tegakkanlah keadilan di permukaan bumi ini. Seandainya engkau tidak mampu menegakkan keadilan di atas permukaan bumi ini, adalah engkau menjadi seorang kesimpulan yang dapat kita ambil dari syarah di atas adalah, teroris mendefinisikan dirinya sebagai pejuang pembebasan, sedangkan kebenaran di mata terorisme. Teroris